yang kami dari mahasiswa Filipina dari program studi teknologi ada tugas mengenai kebijakan dan politik dan kebijakan pertanian. Nah, dari sini kami diminta untuk mewawancarai ada 3 narasumber dari Dinas Pertanian terkait perlindungan lahan pertanian atau tidak. Ini seperti ini. Dalam Islam ini ketika Bapak menerapkan perlindungan lahan dalam pertanian. Jadi begini adik-adik ya, kalau dukungan pemerintah secara langsung dengan subsidi bibit mungkin saya bisa didapat gitu dari kebun, dan terus juga mungkin dalam proses saya berbudidaya tanaman mungkin saya dapat dukungan, dikasih pemahaman bagaimana saya mengatur pupuk, mengatur pestisida yang harus masuk atau kebutuhan air kepada tanaman. Tapi sejauh ini sih belum. Saya juga doa semoga saya proposal yang saya masuk kemarin ya bisa diterima, dan itu tadi saya bisa dapat bimbingan lah dari dari pemerintah, terkhusus dari PPN pertanian yang sudah ada saat ini. Kalau macam tadi secara langsung memang belum, tapi mungkin ada kebijakan yang saya sudah rasakan dari pemerintah sendiri. Ini salah satu pertanyaan yang saya bagus. Memang saat ini menjadi suatu PR buat kita sih, pakai pupuk yang artinya yang organik. Kalau boleh kita sarankan organik, kalaupun ada kimia kita pakai yang kita pakai dari takaran yang pas agar tidak terjadi racun itu. Karena pupuk kimia ini kalau kita pakai terlalu berlebihan kan dia bisa terjadi. Maka lahan kurang pemahaman tentang bagaimana pertanian berkelanjutan. Akhirnya pas panen kedua, musim kedua dia tanam, tapi tidak perhatikan hal-hal teknis kayak tadi. Nah, mulailah tanahnya menjadi keras, tanamannya kita kurang subur, padahal kita suka masuk pupuk apa segala macam. Ya dia tidak jadi karena itu tadi. Nah, untuk menghindari hal-hal itu ya mungkin kita sekarang ya kita lebih kembali kepada organik. Kalau kita tidak bisa full organik, minimal kita seimbang organik atau paduan antara organik dan kimia. Jadi kita pakai takaran yang pas. Dan satu lagi, ketiga penggunaan pestisida itu kan penting sekali. Nah, itu harus sesuai dengan takaran yang sudah dianjurkan. Tidak boleh lebih, tidak boleh terlalu kurang juga, karena kalau kurang kan akan pakai kita punya tanaman. Nah, terus kalau dari pemerintah sih saya rasa sudah banyak dia mensosialisasikan pada membuat praktik-praktik bagaimana kita bikin pupuk kompos, kan sudah saya rasa dari pertanian dulu sudah kasih penelitian bagaimana kita bikin pestisida dan pestisida mengambil bahan-bahan organik yang tersedia di lingkungan kita. Nah, saya rasa itu yang kalau bukan petani yang saya juga harus pastikan kembali lagi bagaimana saya tidak hanya menanam tadi. Dari situ kami diminta untuk mewawancara satunya sebagai hukum ini kebetulan juga kami kena pakai dan mewawancara. Yang pertama, apakah sudah mendengar mengenai Undang-Undang Nomor 21 tentang menanyakan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau TP 2 berisi beberapa hal. Kita ada presentasi presiden. Yang pertama itu ada penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Yang kedua, penyusunan kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Yang ketiga perlindungan lahan pertanian pangan yang telah ayatnya pembahasan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Itu adalah beberapa fungsi bagi
Undang-Undang Nomor 41 ini hanya bisa menyampaikan tentang internal pembangunan pangan dan katanya Indonesia itu terbatasnya sumber daya, perubahan iklim global, dominasi usaha tani skala kecil dan profesi, kehilangan hasil panen dan kemerosotan pangan masih terjadi. Itu salah satu permasalahan konflik Indonesia. Saya biasanya hanya untuk kalau memperbaiki bagus ini pertanian, saya lakukan dengan cabutnya begitu, tidak perlu dapat obat karena menjaga lahan ini agak beda lagi kita cabut.